Perkenalkan, saya Putu Jyoti Pratedika Giri, mahasiswa Manajemen dan Rekayasa Konstruksi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peningkatan produktivitas konstruksi melalui manajemen rantai pasok. Alasan mengapa saya memilih topik ini, karena masih sering terjadi kegiatan-kegiatan pemborosan seperti kegiatan pekerjaan ulang akibat dari kurangnya kolaborasi antar pihak dalam suatu proyek konstruksi. Proyek konstruksi melibatkan banyak pihak dan sumber daya dalam proses pelaksanaannya. Tidak jarang, kompleksitas hubungan antar pihak serta sumber daya yang digunakan menjadi salah satu penyebab masalah utama dalam proyek konstruksi, sehingga dapat menimbulkan pemborosan, di mana pemborosan seringkali disebabkan oleh arus informasi, material, maupun sumber daya lainnya yang tidak efisien dan tidak efektif. Kegiatan yang tidak efisien tersebut dapat mempengaruhi produktivitas konstruksi, di mana produktivitas merupakan rasio output dengan input, yang mana output adalah hasil dan input adalah sumber daya yang digunakan. Dalam industri konstruksi, seringkali perusahaan hanya berfokus pada peningkatan produktivitas mereka sendiri, tanpa memperhatikan peningkatan produktivitas pihak lainnya. Hal ini mencerminkan kurangnya kolaborasi antar pihak dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Namun industri konstruksi tidak sama seperti industri manufaktur, karena bangunan yang berbeda-beda bersifat unik membutuhkan banyak pihak dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, di mana mungkin pihak-pihak tersebut belum pernah bekerja sama dan mungkin tidak akan bekerja sama lagi. Untuk meningkatkan produktivitas melalui manajemen rantai pasok, perlu ada perubahan industri konstruksi dalam mengatur rantai pasoknya. Transformasi yang berhasil akan membangun rantai pasok terintegrasi dengan perencanaan, arus material maupun sumber daya lainnya, serta komunikasi yang akan lebih baik. Menurut penelitian yang telah dilakukan, terdapat 3 tingkatan hubungan rantai pasok. Pertama adalah hubungan rantai pasok tanpa kolaborasi, yang kedua adalah hubungan rantai pasok dengan kolaborasi jangka pendek, yang ketiga adalah hubungan rantai pasok dengan kolaborasi jangka panjang pada rangkaian proyek. Dalam meminimalkan pemborosan, hubungan rantai pasok jangka pendek lebih baik daripada hubungan rantai pasok tanpa kolaborasi. Sementara itu, hubungan rantai pasok jangka panjang lebih baik daripada hubungan rantai pasok jangka pendek. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan kemampuan dalam meminimalkan pemborosan berbanding lurus dengan perkembangan kolaborasi rantai pasok. Terkait pengendalian pemborosan dengan memanfaatkan manajemen rantai pasok perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah tenaga kerja. Pengetahuan tenaga kerja akan pemborosan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya. Maka dari itu dibutuhkan pelatihan serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya pada tenaga kerja konstruksi. Yang kedua adalah perancangan. Ketidaksesuaian perancangan dengan pelaksanaan merupakan faktor terbesar dari pemborosan. Hal tersebut karena kontraktor dan perancang tidak berkolaborasi sejak awal, sehingga dibutuhkan keterlibatan kontraktor pada tahap awal proyek konstruksi untuk dapat menggabungkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengambil keputusan. Faktor terakhir adalah faktor inventaris. Dalam penelitiannya, Fowler menyatakan bahwa inventaris seringkali menjadi pemborosan dalam lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut karena penyimpanan material di awal memang meningkatkan fleksibilitas pekerja dan mengurangi keterlambatan akibat pengiriman material. Akan tetapi hal tersebut sangat tidak fleksibel terhadap perubahan desain dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Perkembangan industri saat ini menyebabkan pola perilaku individu maupun organisasi berubah lebih bergantung kepada teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan adanya kolaborasi lebih baik, salah satunya dengan menggunakan BIM. BIM mengembangkan platform terpusat untuk perencana, perancang, pelaksana, hingga yang memanfaatkan infrastruktur berbagi informasi. BIM juga dapat mensimulasikan proses pelaksanaan konstruksi secara virtual, sehingga perancang dan kontraktor dapat mendeteksi komponen-komponen fisik yang berbenturan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Selain itu, dengan simulasi proses pelaksanaan secara virtual tersebut, kontraktor juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kegiatan-kegiatan atau sumber daya yang tidak diperlukan. Dengan demikian, implementasi kolaborasi rantai pasok sangat dibutuhkan untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan efektivitas serta produktivitas industri konstruksi. Sementara itu, hubungan antar pihak juga dipengaruhi oleh project delivery, terutama untuk mendorong praktik integrasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Terima kasih.